melanjutkan undian pertanyaan terakhir, yaitu untuk pasangan calon nomor urut 1. Kami kembali persilakan tim panelis untuk mengambil subtema dan pertanyaan. Baik, mohon diperlihatkan kepada hadirin, kepada pasangan calon dan kepada moderator. Subtema E. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk mengambil pertanyaan. Subtema E, pengembangan pariwisata yang komprehensif dan kompetitif serta ramah lingkungan. Pertanyaan C. Baik, subtema E, pertanyaan C. Amplop EC sesuai dengan yang diambil oleh tim panelis. Masih dalam kondisi tersegel? Baik, mohon disimak pertanyaannya. Berdasarkan data Provinsi Bengkulu dalam angka, tahun 2024 diketahui bahwa di Provinsi Bengkulu terdapat banyak destinasi wisata yang terbagi dalam wisata alam 334, wisata budaya 54, wisata sejarah 72, dan wisata buatan 63. Namun pengelolaan destinasi wisata tersebut belum dilakukan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan. Pertanyaan, bagaimana kebijakan dan program paslon dalam pengembangan pariwisata terpadu dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru? Waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilahkan. Ya, pertama kita harus memahami Bengkulu ini tidak berdiri sendiri. Bengkulu ini bagian daripada NKRI dan Bengkulu juga bagian daripada dunia. Maka kalau kita sudah memahami posisi Bengkulu, maka kita harus melihat pertama sekali adalah infrastruktur yang harus diperbaiki di provinsi ini. Karena anggaran dari APBD provinsi yang begitu kecil untuk perbaikan jalan, maka jalan-jalan provinsi sebagian hancur. Contoh nyata bukan pemanis kata. Di jalan provinsi di kota Bengkulu banyak sekali yang diambil alih oleh kota. Terakhir jalan hibrida. Jalan hibrida dulu hancur lebur. Orang bisa mancing lele saking dalamnya. Puluhan tahun tidak diperbaiki gubernur. Helmi Hasan bersurat kepada gubernur, minta tolong kalau gubernur tidak bisa perbaiki, berikan kepada kota, biar kota yang perbaiki. Alhamdulillah Pak Gubernur berbaik hati, memberikan jalan hibrida yang hancur, sekarang jalannya sudah mulus. Biarkanlah rakyat yang menonton kita menjadi hakim nantinya. Dan kemudian, kalaulah Bengkulu di bagian dunia, penting bagi provinsi untuk membuka penerbangan langsung. Bengkulu Belanda, Bengkulu Jepang, Bengkulu Inggris. Karena ini penting. Sehingga kemudian kita juga ingin agar kemudian wisata-wisata kita juga ada event yang banyak. Di kota Bengkulu kita sudah buat yang namanya Karnaval Batik Busure. Di tingkat kota, provinsi, dan internasional. Dan kita juga sudah buat yang namanya Semarak Merah Putih. Kalau di Jakarta ada Pekan Raya Jakarta, di Bengkulu ada Semarak Merah Putih. Pak Mian, silakan. Baik, kami mempunyai tekad. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Rohidin, kita punya potensi ke Mumu dengan posisinya air terjun yang cukup baik. Kemudian panorama sawahnya yang bagus. Infrastruktur akan kita segera bangun untuk menuju akses ke sana agar kondisi agrominapolitan yang ada di sana posisinya menjadi bisa dikunjungi oleh. Waktu Anda sudah habis. Berikutnya untuk paslon nomor urut 2, kami persilahkan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ada 3 faktor utama untuk mengembangkan sektor pariwisata agar bisa menjadi unggulan dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat. Yang pertama memang harus diakui adalah aksesibilitas atau arus transportasi. Kemudian yang kedua terkait dengan atraksi event-event yang kita bangun sesuai dengan kelasnya. Dan yang ketiga tentu kita persiapkan masyarakatnya untuk masyarakat yang sadar wisata. Satu hal yang perlu saya luruskan apa yang disampaikan oleh Pak Helmi terkait dengan membangun penerbangan ke luar negeri. Biar masyarakat tidak salah dalam berpikir, Pak. Justru sekarang kebijakan nasional beberapa bandara-bandara internasional diubah statusnya, Pak, menjadi bandara lokal alias tidak boleh melakukan penerbangan internasional. Seperti Sumatera Selatan, Bandara Solo kalau tidak salah, banyak sekali bandara-bandara yang sebelumnya bandara internasional diturunkan oleh pemerintah menjadi bandara tidak internasional. Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal ketika Bengkulu akan membuat penerbangan internasional. Karena saya sudah mendalami betul dan memahami regulasi yang ada serta kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
Saya selaku pelaku bisnis, saya juga perhatian terhadap pariwisata. Saya sudah membangun restoran berskala internasional dan ini menggandeng UMKM, yaitu di sini saya menjual itu ciri khas Bengkulu. Waktu habis. Baik, hadirin harap tenang kembali. Selanjutnya, pasangan calon 1 kembali merespon tanggapan dari pasangan calon 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. If there is will, there is way. Jika ada kemauan, insya Allah di sana akan ada jalannya. Dulu kota ini tidak punya rumah sakit satupun. Yang ada rumah sakit M. Yunus Bengkulu itu didirikan di zaman Pak Suprapto. Ketika Helmi Hasan menjadi wali kota Bengkulu, dulu pun seperti kata Pak Rohidin, tidak masuk akal, tidak bisa. Tetapi ketika Helmi Hasan diberikan amanah menjadi wali kota, alhamdulillah rumah sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu telah berdiri. Dan rumah sakit itu sekarang menjadi terbaik di dunia. Dan tidak cukup satu rumah sakit yang kita dirikan rumah sakit kedua, rumah sakit Tinogalo. Dulu Kota Bengkulu nggak punya pabrik. Sekarang ketika Helmi Hasan diberikan amanah sebagai wali kota Bengkulu, sudah ada pabrik air minum Hidayah Water terbaik di dunia. Sehingga bukan mimpi disayang bolong ketika gubernurnya sungguh-sungguh memaknai sebagai perwakilan pemerintah pusat, dan alhamdulillah Menteri Perhubungan sekarang adalah sahabat karib saya. Sehingga insya Allah hubungan kita dengan Belanda, dengan Inggris, dengan Jepang, insya Allah bisa kita rintis. Silakan Pak. Baik, pemerintah provinsi ini satu kasus. Ketika jalan nasional dialihkan, muncul jalan nasional itu kemana? Kita nanti posisi jalan nasional yang non status akan segera menjadi status jalan provinsi. Waktu Anda sudah habis. Harap kembali tenang pendukung pasangan calon. Baik, dengan demikian kedua pasangan calon sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim panelis. Dan usai jeda kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan tanggapan antar calon gubernur. Tetaplah bersama kami, debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.